Kali ini kami akan memaparkan tugas kelompok demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amalia Ihsana, Nur Lailatul Eka Putri, Nur Apni Wulandari, dan yang terakhir Rahman Wahyudi. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Pertama tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Materi pertama kami yaitu adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Di samping itu, faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Antara lain untuk melatih kecakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, dan olahraga. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Teori belajar konstruktivisme beranggapan bahwa hasil belajar sebaiknya didasarkan pada pengalaman nyata dari peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori kognitif sosial mempunyai dua aspek yang tak terpisahkan karena keduanya berpengaruh satu sama lain, yaitu aspek kognitif dan aspek sosial atau lingkungan. Penerapan teori kognitif sosial. Bandura menyebutkan 4 proses spesifik yang terlibat dalam pembelajaran dalam kegiatan observasi dalam penerapan teori kognitif sosial, yaitu 1. Atensi atau perhatian, 2. Retensi yaitu ingatan, ketiga produksi, dan yang keempat motivasi. Model yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, inquiry learning. Yang kedua, jigsaw. Yang ketiga, cooperative script. Dan yang keempat, investigasi kelompok. Perkenalkan, ini ada Tania 7 tahun, Samuel 10 tahun, Sandra 13 tahun, dan Robert 16 tahun. Tania berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Pertama-tama, kita harus mengetahui proses pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus dan respon. Selanjutnya, bangkitkan semangat dengan mengetahui apa minat dan bakat yang ada pada dirinya, serta hambatan apa yang terjadi dalam proses pembelajarannya. Kemudian kita arahkan minat dan bakatnya itu terhadap satu cita-cita, agar ia semangat dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Dalam kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai gurunya, saya akan mencari tahu rasa takutnya berasal dari mana, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman untuknya, kemudian menceritakan cerita motivasi-motivasi dari tokoh-tokoh terkenal untuk selanjutnya meningkatkan rasa percaya dirinya. Dalam kasus Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka, saya akan membuat pembelajaran yang melibatkan siswa tersebut secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru ataupun dengan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu memberikan kesempatan yang lebih dan memotivasi siswa agar lebih aktif di dalam pembelajaran. Sehingga di sini Sandra akan lebih mengenal satu sama lain dan lebih menghargai mereka. Pada kasus kali ini, ada seorang siswa bernama Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Posisi saya sudah tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan dengan lembut, berbicara dari hati ke hati, dan pada saat menghadapi anak tersebut, jadilah teman mereka, bukan guru mereka. Karena yang mereka butuhkan adalah teman yang dapat mengerti mereka dan dapat membantu mereka. Demikian sajian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.